Nah, ini biasanya pembagian shift ya, shift pagi, shift siang, shift malam gitu ya. Atau dengan program pembagian kerja dengan memberikan kebebasan dua atau lebih karyawan saling berbagi ya, gantian gitu ya. Kalau hari ini misalkan saya ada pekerjaan lain atau ada saudara yang datang, maka kita bisa minta tolong teman untuk menggantikan jamnya kita, kemudian nanti mereka gantian ya, kita akan mengisi jamnya mereka. Nah, ini saya menyarankan Anda gitu ya, saya menyarankan Anda untuk yang program waktu fleksibel ini ya, ini silahkan kalau yang punya koneksi internetnya cepat ya, cari namanya Google plugin gitu ya, Google plugin. Nah, itu atau film mengenai intensif ya. Ya, ini bagus ya, silahkan Anda lihat ya, ini mengenai tempat bekerja. Nah, ini film ya. Ini film. Ya. Oke. Silahkan yang punya koneksi internet bagus ya, silakan tonton film ini, intensif. Ini mengenai Google. Di YouTube ada, tapi saya kasih linknya. Ini linknya link gratis, tapi jangan kebanyakan nonton nanti ya. Ya, oke. Oke, ini linknya. Oke, ini link film-film gratis ya. Oke, nah, yang pertama Anda coba cari film ini dulu, intensif ya. Terserah, setelah ini selesai Anda nonton, mau nonton yang lain ya silahkan aja, asal jangan keganggu pekerjaannya ya. Ini linknya, Watch 32 Online. Ini gangguannya tidak seperti YouTube ya. Ini lebih stabil ya. Nah, film 2014 juga ada ya. Film terbarunya 2014 banyak ya. Silahkan Anda cari ya, Watch 32. Oke, saya lanjutkan ya, saya kembali. Oke, nah, jadi di film tersebut ya, seseorang itu diberikan kebebasan gitu ya, berkreasi sehingga tujuan dari organisasinya gitu ya, itu tetap tercapai gitu ya. Nah, di beberapa tempat kebebasan atau fleksibilitas di tempat kerja, salah satunya adalah pakaian misalkan. Orang bebas berpakaian ya. Bebas menggunakan pakaian yang disukai, tetapi di tempat lain ada yang seragam gitu ya. Nah, masing-masing sesuai perusahaannya, kebijakan perusahaan. Nah, ini yang tadi saya bilang, ada pembagian waktu fleksibel gitu ya, flexi time. Jadi sampai intinya adalah Anda boleh kerja di jam berapa saja ya, tapi tujuan perusahaan harus tercapai gitu ya. Nah, yang paling memungkinkan di sini adalah gitu ya, kalau pekerjaan pabrik kan tidak bisa kita bekerja jamnya harusnya pagi, kita datang siang. Kalau pabrik tidak bisa ya. Nah, kira-kira pekerjaan apa yang kita bisa bertukar bertukar waktu dengan teman kita?
Kira-kira kerjaan apa tuh? Kalau perawat gimana perawat nih? Perawat. Tadi ada pasien, ya, marketing, satpam, nah, security bisa ya, marketing, pabrik bisa, tergantung bagiannya kalau pabrik ya. Oke, ngajar. Pedagang kaki lima. Nah, kalau ini punya kita gitu kan. Kalau eh, kalau ownernya ini yang kita maksud di sini adalah seandainya kita bekerja, ya, kita bekerja di satu tempat, maksudnya kita bisa bertukar tempat atau waktu dengan teman kita. Oke. Kita bekerja di pabrik misalkan, atau bekerja di satu perusahaan, ya. Tetapi tiba-tiba minggu ini atau Senin depan ada saudara kita yang mau datang dari jauh. Nah, karena harusnya kita jadwal masuk, ternyata ada saudara gitu ya. Akhirnya kita bertukar dengan teman. Nah, seperti itu ya. Seperti itu tata rias di salon. Jadi supir taksi, kalau supir taksi yang yang kerja berdasarkan target gitu ya, itu biasanya kan ini beda gitu ya, berdasarkan target dengan bekerja yang dia dibayarnya adalah bulanan gitu ya. Nah, kayak pelayan KP dia ada gaji bulanan, tata rias di salon misalkan ada gaji bulanan. Nah, hal-hal seperti ini yang bisa tukar waktunya gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke modul 2 nih. Ke modul di D, masih yang lanjutan, cuma masuknya di kepemimpinan. Kepemimpinan proses memotivasi pihak lain untuk bekerja sesuai tujuan tertentu. Nah ini ada beberapa gaya dalam memimpin ya. Otokratis, demokratis, free rein ya. Otokratis itu perintah dan menuntut bawahan mematuhi tanpa banyak bertanya. Ya, ini biasanya yang di angkatan gitu ya, di angkatan komandan. Kalau komandannya sudah bilang A, maka anak buahnya tidak boleh B, tidak boleh nanya gitu ya. Kalau yang demokratis meminta masukan dan pendapat dari bawahan ya. Tapi keputusan akhir tetap berada di tangan manajer ya. Ini masih baik lah, demokratis gitu ya. Kemudian ada saatnya kepemimpinan otokratis itu dibutuhkan, ada saatnya gaya demokratis juga dibutuhkan. Jadi tergantung tempat dan organisasinya di mana gitu ya. Nah, yang ini fungsinya yang bertindak sebagai penasihat bagi bawahan, di mana bawahan memiliki kuasa untuk mengambil keputusan. Nah, ini kira-kira contohnya apa nih ya? Gaya free rein. Ada enggak yang bisa contoh dari free rein? Halo, masih dengar? Oh, masih. Oke. Ada yang bisa kasih contoh mengenai gaya free rein?
Oke. Asisten. Asisten. Oke. Nah, kontingensi sekarang. Pembinaan dalam wartawan, psikolog, customer service. Oke. Ya. Oke, kita lanjut. Ya. Pendekatan kontingen meningkatkan apresiasi pada kompleksitas masalah manajerial dan penyelesaiannya. Menaikkan gaji akan menurunkan turnover pada perusahaan yang memberikan gaji sangat rendah. Nah, meningkatkan apresiasi, meningkatkan perhatian pada kompleksitas pada masalah. Ini pendekatan kontingensi kepemimpinan. Ya. Artinya posisi-posisi yang membutuhkan perhatian khusus gitu ya. Ya, kalau tidak diselesaikan atau tidak diputuskan ya, atau putusannya berlarut-larut, maka operasional perusahaannya akan terhambat misalkan. Nah, ketika ada tuntutan menaikkan gaji, ternyata perusahaan tidak merespon, biasanya mulai di sini adanya namanya pemogokan gitu ya. Mulai produktivitas karyawan menurun gitu ya. Makanya pemimpinan yang seperti ini penting gitu ya, penting untuk dilakukan. Oke. Nah, ini ada beberapa ya. Ini sedikit lagi nih. Ya, sedikit lagi di sini. Abad ya. Kalau baca yang ini bisa ya. Tulisan seperti ini ya. Oke. Oke. Halo. Kalau angka Romawi bisa bacanya ya. Oke. Nah, saya di Indonesia ya, di Indonesia ya. Kalau Anda ke bioskop ya. Dulu ada namanya bioskop 21 ya. Tapi sekarang tulisannya apa? X1 gitu ya. Kalau dulu 21 tip 21, kalau sekarang tulisannya X1. Apa bedanya kira-kira nih? Antara 21 dengan X1. Ada enggak yang bisa? Atau ada yang belum pernah ke bioskop? Ada yang sudah atau sudah sering nonton di bioskop? Dulu waktu di Indonesia. Belum pernah. Oh, belum pernah semua nih. Sering. Nah, yang sering nih saya tanya Mbak Anis sama yang pernah Mbak Eka. Apa bedanya 21 yang seperti ini ya dengan X1? Sama atau tidak? Oke, yang pernah nih, yang sering. Bedanya apa nih? X kan lebih elit. Kalau 21 tidak elit. Nah, ini menurut sepupu saya yang sering nonton film gitu ya. X1 itu artinya yang angka Romawi ini itu memang lebih elit, betul ya, lebih elit ya tempatnya, kemudian lebih luas biasanya. Nah, 21 agak kurang, tapi nggak bisa juga gitu ya, nggak bisa juga kita bilang seperti itu. Kalau sensor filmnya tidak lah, ini lebih mengarah ke tempatnya ya. Cuma masalahnya kalau kita baca angka Romawi dengan angka yang biasa, ini sama aja sebenarnya. Tapi kenapa kita menyebutnya ini jadi XX?